Ini dia iPhone paling kenceng dan paling murah saat ini, apalagi kalau bukan iPhone SE 2022. Oke guys, balik lagi sama gua Skrambeng di sini. Jadi di video kali ini gua udah bersama si mungil nan gahar iPhone SE 2020 atau bisa kita sebut juga dengan iPhone SE 3. iPhone ini gua beli di iBox Grand Galaxy Park Bekasi Selatan ya, dengan harga 7.499.000. Ini tuh termasuk udah turun harga, yang mana sebelumnya tuh di 7.999. Kalian bisa beli secara langsung atau bisa juga beli di website iBox-nya. Gue tertarik dengan HP ini karena banyak yang bilang ini HP nggak laku ya. Menurut gue sih ada beberapa poin yang menyebabkan iPhone SE 3 ini kurang laku di pasaran. Dan kira-kira untuk siapa sih iPhone SE 3 ini? Nanti gue akan jelaskan semuanya, tapi pertama-tama kita unboxing dulu aja iPhone-nya. Untuk packagingnya seperti biasa ya, ini khasnya Apple banget. iPhone SE 3 ini varian warnanya ada 3, yaitu Midnight, Starlight, dan juga Product Red. Tidak ada perbedaan warna dari iPhone SE sebelumnya. Dan juga kita ketahui bersama iPhone SE 3 ini punya desain yang sama persis dengan iPhone SE sebelumnya. Punya diagonal 4,7 inch yang hanya aja di-upgrade dari sisi performanya. Sekarang menggunakan A15 Bionic, chipset yang sama persis yang digunakan oleh iPhone 13 series. Ini gua ambil yang warna Starlight ya. Gua nggak tahu kenapa, lebih suka aja gitu warna iPhone yang mengarah ke putih-putih gitu. Lebih bagus aja kalau dipakein casing yang transparan. Di bagian depan sini ada gambar iPhone-nya dengan ciri khas home button di bagian sini. Lalu di bagian belakangnya ada kartu garansi iBox ini, regionnya PA-A. Jadi gue beli di iBox langsung, ini resmi Indonesia. Jadi kalian nggak perlu worry lagi mengenai pemblokiran email. Untuk green pill-nya sendiri dia ada di bagian atas dan bawah ya. Di bagian atasnya seperti ini untuk di bagian bawahnya. Beda dengan iPhone 11 yang baru aja gua unboxing kemarin, itu pillnya di plastiknya ya. Kalau iPhone SE 3 ini menyatu dengan box dengan bahan kertas di bagian atas dan bawah kayak gini. Jadi langsung kita buka aja. Dan ini dia iPhone-nya, iPhone SE 2020 warna Starlight. Kita ambil dulu unitnya, seperti ini. Ada plastiknya, nanti kita akan kletek juga. Kita lihat dulu kelengkapannya apa aja, dan harusnya sama aja ya. Di sini kita mendapatkan buku panduan, Design by Apple in California. Gue mendapatkan SIM ejector, ada manual book, dan juga stiker Apple yang cuma satu aja. Dan yang terakhir di sini gue mendapatkan USB-C to Lightning seperti biasa tanpa wall charger ya. Oke, kita langsung buka aja plastiknya di sini. Yuhu, putihnya cakep banget. Dia kayak ada aksen putih susu gitu, ada krem-kremnya sedikit ya. Dan kalau gue bandingin dengan warna putihnya iPhone 11 tuh kayak gini. Agak putih yang iPhone 11 ya, ini tuh kayak agak krem-kreman dikit gitu Starlight-nya si iPhone SE 3. Oh ya, salah satu alasan gue beli iPhone SE 3 ini ya karena harganya yang mirip-mirip ya dengan iPhone 11. Harga barunya tuh mirip-mirip. Jadi rencananya gue mau compare kedua iPhone ini, kayaknya seru aja. Kira-kira mana yang lebih worth it buat kalian. Secara grip iPhone SE 3 ini sama persis ya kayak iPhone dengan diagonal 4,7 inch sebelumnya. Nggak ada perbedaan, lebih tepatnya sih sama persis kayak iPhone SE generasi kedua kemarin. Mulai dari posisi kamera, home button, lock button, volume, dan juga mute-nya. Dengan aluminium finish di bagian frame-nya gini dan juga gloss finish di bagian belakangnya. Itu nggak ada perbedaan sama sekali dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau kalian beli iPhone SE 3 ini, ya kalian beli iPhone SE baru tapi rasanya rasa lama. Oke, langsung kita nyalain aja untuk iPhone-nya. Logo Apple. Oke, ini udah kelar, jadi gue harus setup dulu biar nggak kelamaan. Gue langsung skip aja videonya. Oke, gue udah kelar setup dan seperti ini tampilan iPhone SE 3. Jadi nggak usah berharap lebih dari desain iPhone ini ya, karena emang nggak ada perubahan sama sekali. Untuk ukuran layarnya ini 4,7 inch dengan Retina IPS LCD display dan rasio layarnya tuh 1334 x 750 pixel dengan kerapatan layar 326 ppi serta dengan setup jidat dan dagu di bagian atas dan bawahnya. Mungkin untuk tahun 2022 ini terasa jadul banget ya. Apalagi kalau kita lihat HP di luar sana yang harganya 2 jutaan bahkan 1 jutaan.
itu udah punya layar yang lebar dan juga bezel atas bawah yang tipis. Karena masih menggunakan setup jidat dan dagu, itu berarti iPhone SE 3 ini masih menggunakan sensor sidik jari. Untuk kemampuan sidik jarinya ini masih ngebut sih, sama persis kayak yang ada di iPhone SE generasi kedua. Tapi untuk di tahun 2022 yang mulai memasuki era endemi, gua rasa seharusnya user Apple sekarang tuh mulai memikirkan ya untuk membeli iPhone dengan sistem keamanan Face ID aja. Apalagi sekarang Apple udah menyematkan fitur Face ID dengan menggunakan masker di seri iPhone 12 ke atas. Tapi di luar itu semua, Touch ID ini masih memiliki daya tarik sendiri untuk penggunanya. Untuk connectivity, iPhone ini sudah mendukung 5G ya, walaupun di Indonesia 5G belum merata. Tapi paling nggak kalau kalian beli iPhone SE 3 ini, kalian udah bisa memiliki iPhone di konektivitas 5G dengan harga yang paling murah. Kalau dari segi performa, iPhone SE 3 ini dibekali dengan chip A15 Bionic, chipset Gehar yang sama dengan yang ada pada lineup iPhone 13 series. Mau dipakai apapun tuh enak banget, lancar, smooth, nggak ada kendala. Performanya sama persis kayak kita menggunakan iPhone 13 series. Kalian mau pakai gaming, bahkan editing video pun itu bisa dilibas oleh iPhone SE 3 ini. Cuma rasanya agak mubazir aja ya, chipset se-powerful ini berada di device yang sekecil ini. Karena agak sayang aja gitu, punya performa yang bagus tapi masih menggunakan diagonal layar yang kecil kayak gini, pasti impact-nya tuh ke baterai dari iPhone itu sendiri. Ngomongin soal baterai dari iPhone SE 3 ini ada sedikit peningkatan ya dari iPhone SE sebelumnya. Di iPhone SE 2 itu sebelumnya dia punya kapasitas 1821 mAh. Sementara di iPhone SE 3 ini sekarang meningkat sedikit menjadi 2018 mAh. Untuk daya tahan baterainya gua rasa ini nggak akan jauh beda ya dari iPhone SE sebelumnya. Buat dipakai sehari-hari sih gue yakin masih aman ya, asalkan kalian nggak main game. Kalau kalian merupakan heavy user yang suka main game di iPhone, udah pasti harus siapin charger di sampingnya. Lagi pula siapa sih yang mau beli iPhone SE 3 ini dikhususkan untuk main game? Kalau tujuannya untuk main game, gue lebih nyaranin kalian untuk ambil iPhone 11 atau iPhone 12 aja. Karena itu lebih worth it sih menurut gue. Tapi ya kalau kalian memang pengen main game dengan iPhone SE 3 ini, untuk performanya gue rasa ini udah lebih dari cukup. Untuk kameranya, iPhone SE 3 ini masih menggunakan setup single kamera 12 megapiksel wide lens f1.8 dengan image processing Deep Fusion Smart HDR4 yang membuat hasil foto kalian tuh terlihat lebih detail dan natural tentunya. Terdapat juga photographic style yang sama seperti pada iPhone 13 series. Hanya saja tidak ada fitur cinematic mode seperti pada pendahulunya yaitu iPhone 13 series. Tapi di luar itu semua, single kamera dari iPhone SE 3 ini masih menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Dan yang terakhir, kenapa banyak yang bilang penjualan dari iPhone SE 3 ini kurang begitu laku? Seperti yang udah gue jabarkan tadi, dan gue tarik kesimpulan kenapa iPhone ini nggak laku. Pertama ya karena desainnya yang jadul dan juga layarnya yang kecil. Di tahun 2022 kita nggak bisa pungkiri sih, hampir semua orang udah menggunakan HP dengan layar di atas 5,5 inch. Jadi 4,7 inch ini gue rasa kurang worth it aja ya kalau digunakan saat ini. Dan yang kedua itu masalah baterainya, yang gua rasa ini biasa-biasa aja. Namanya HP kecil ya otomatis baterainya kecil juga. Mau seirit apapun penggunaannya tetap aja kalau dipakai untuk semua kalangan, gua rasa tetaplah kurang. Apalagi buat kita yang hampir tiap saat itu menggunakan handphone untuk memenuhi segala aktivitas sehari-hari. Otomatis diperlukan baterai yang cukup untuk menunjang itu semua. Jadi gua rasa baterai itu berpengaruh ya bagi orang yang ingin membeli suatu iPhone. Lalu sebenarnya untuk siapa sih iPhone SE 3 ini? iPhone ini sebenarnya diperuntukkan bagi user yang kalau mau pakai HP itu nggak berat, bukan tipikal yang main game terus-terusan, nggak terlalu mentingin desain, dan ingin memiliki iPhone terbaru plus performa Gehar, tapi dengan harga yang termurah. Apalagi buat kalian yang baru aja pengen pindah ya dari operating system Android ke iOS, iPhone SE 3 ini cocok banget buat kalian. Oke, gue rasa gitu aja sedikit ulasan gue mengenai iPhone SE 3 ini. Buat kalian yang tertarik mau beli HP iPhone SE 3 ini, bisa cek aja link di kolom deskripsi. Semoga videonya bisa bermanfaat. Gue pamit.